A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, surat Al-Qalam, ya, surat kedua dari juz 29. Yang kemarin tentang korelasi atau keterkaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Mulk. Ada duanya kemarin kaitannya, ya sudah tidak perlu diulang saya kira ya. Nah, berikutnya sekarang makna globalnya sesuai dengan metode yang di metode penulis ini kitab At-Tafsirul Munir ini. Makna global atau makna garis besar dari surat Al-Qalam yang jumlah ayatnya cukup banyak, 52 ayat seluruhnya. Makna globalnya ada 6. Diawali dengan atau secara umumnya surat ini, surat Al-Qalam ini surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di masa atau pada periode Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, yang pada umumnya surat-surat Makkiyah itu yang menyampaikan gitu ya, menjelaskan tentang asas, itulahnya asas, pondasi, dasar-dasar akidah Islam yang benar. Kurang lebih demikianlahnya surat-surat Makkiyah itu menerangkan, yang menjelaskan asas-asas akidah Islam yang benar, yaitu ada 3. Satu, tentang benarnya kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana ini kan, hal ini kan tidak mudah ternyata ya, orang-orang Mekah, itulah orang-orang Mekah, orang-orang ya kafir kan, asalnya kafir semuanya. Nah, orang-orang Mekah ternyata tidak mudah gitu ya menerima Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul, ya, sebagai utusan Allah. Ya, tidak mudah gitu ya orang-orang Mekah menerima hal tersebut. Bahkan yang asalnya yang asalnya mereka orang-orang Mekah itu membanggakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai orang terbaik mereka, disepakati oleh semuanya, tidak ada satupun yang tidak mengakui. Nah, bahkan berbalik setelah memproklamirkan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, sikap orang-orang Mekah malah berbalik, malah ada yang mengatakan gila. Nah, ininya asasnya, itunya asas dasarnya adalah tentang benarnya kenabian, kerasulan Muhammad SAW. Yang saat itu demikianlah kurang lebihnya, ternyata untuk menerima bahwa Muhammad SAW itu benar, itu utusan Allah, benar seorang, ya sebutannya seorang nabi, seorang rasul. Nah, itu tidak mudah, dan sampai hari ini sama saja sebetulnya demikian. Kalau melihat dari persentase nih penduduk dunia hari ini yang beragama Islam, artinya menerima kenabian Rasulullah SAW, dan yang bukan Islam jauh lebih banyak yang bukan Islam. Sampai hari ini berarti banyak yang bersikap seperti orang-orang Mekah dulu gitu ya, ketika Rasulullah SAW memproklamirkan diri
menyatakan diri bahwa beliau seorang nabi, sangat sedikit yang menerima. Nah, satunya itunya asas akidah Islam yang benar. Nah, umumnya ayat-ayat surat-surat Makkiyah itu demikian nih, berbicara atau menjelaskan tentang asas-asas keyakinan gitu, asas akidah, bahasa Arabnya akidah, keyakinan yang benar. Nah, satunya yaitu kenabian, ya benarnya kenabian, kerasulan Muhammad SAW. Dua, tentang benarnya, ini benar-benar perkara-perkara yang ini nih ya, perkara-perkara yang sulit gitunya. Justru jadi kenapa gitu ya? Kenapa nih ini perkara-perkara ini begitu sulit itu diterima oleh manusia? Nah, yang kedua tentang bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya, dan adanya, artinya kalau manusia akan dihidupkan kembali setelah matinya kan bukan di sini, bukan di dunia, dihidupkan kembali, dihidupkan lagi oleh Allah itu bukan di dunia, tapi nantinya di kehidupan akhir gitu, di kehidupan akhirat. Nah, kalau di dalam Imam Bukhari ini yang menerangkan tentang hal ini, Imam Bukhari dulu di awal Kitabur Riqaq gitu, Kitabur Riqaq tentang kelembutan hati, Imam Bukhari mengawalinya dengan mencantumkan hadis ini tentang akhirat. La aisha illa aisul akhirah. Itu yang mencantumkan sabda Nabi SAW. Beliau menyabdakan, bukanlah kehidupan sesungguhnya bagi manusia itu, melainkan kehidupan nanti di akhirat. Nah, maknanya kan gampang, saya kiranya dengan redaksi demikian kan maknanya nanti itu hidup sesungguhnya, tempat hidup, kehidupan, itulah tempat hidup, kehidupan bagi manusia yang sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat. Karena kalau di akhirat beda dengan di sini, dalam arti kita sudah banyak mendapati orang-orang yang meninggal. Meninggal itu kan meninggalkan dunia, berarti kan meninggal itu artinya meninggalkan dunia, berarti dunia itu bukan yang sesungguhnya bagi manusia. Ternyata kan manusianya pada akhirnya semua manusia akan meninggalkan dunia. Terus kemana? Masuk berarti ke tahapan hidup berikutnya yang akhirnya gitu kan, yang akhirnya sampailah kepada hidup yang sesungguhnya, ya, sampailah kepada hidup yang sesungguhnya bagi manusia, yaitu akhirat. Kalau sekarang gitunya, sekali lagi kan, kalau di dunia sekarang kan kita sudah banyak menyaksikan, mendapati, mengetahui orang yang meninggal. Bahkan kalau di sini tuh di pinggir kan tempatnya kuburan, tempatnya jasad dikuburkan. Ya, tentang adanya ini yang kedua nih ya, tentang manusia itu akan dihidupkan kembali, diciptakan kembali, dan akan menjalani tahapan hidup yang oleh Rasulullah SAW disebutkan demikian tadinya, la aisha illa aisul akhirah. Ya, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu, melainkan kehidupan nanti di akhirat. Itulah tempat hidup, itulah hidup sesungguhnya bagi manusia. Jadi mereka hanya yang sudah meninggal, artinya mereka sudah mendahului kita nih ya, menuju ke sana, dan kita juga pasti akan akan menyusul
Karena Allah sudah menetapkan demikian kan, kalau di dalam ayat yang ini yang kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa, yang hidup pasti mati. Nah, dalam arti meninggal, mati, meninggalkan dunia. Dan bagi manusia kan meninggal itu bukan hilang, pindah, meninggalkan dunia, pindah gitunya ke tahapan hidup berikutnya. Nah, yang keduanya asas nih ya, asas-asas keyakinan. Asas-asas keyakinan di dalam Islam itu yang kedua adalah tentang benarnya bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali, diciptakan kembali, dan benarnya keberadaan akhirat. Ya, yang oleh Rasulullah tadi disabdakan demikian, justru itu kan hidup yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Kehidupan, tempat hiduplah itunya yang sesungguhnya bagi manusia itu adalah nanti di akhirat. Nah, tambahanlah sedikitnya, tapi kan seperti apa nanti manusia di akhirat? Semuanya tergantung kepada amal yang dilakukan ketika di dunia. Artinya seluruh apa yang sedang dilakukan seseorang ketika di dunia itu menentukan. Berat gitulah, beratnya. Semua gitu kan, semuanya, seluruhnya. Apapun yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia itu menentukan. Itu menentukan bagiannya atau seperti kehidupan seperti apa gitu nanti di akhiratnya. Yang intinya ada dua, yaitu surga yang penuh kenikmatan, neraka tempatnya siksaan dari Allah. Nah, seseorang masuk surga atau masuk neraka itu kan ditentukan oleh semua amal yang dilakukan ketika di dunia. Kemudian yang ketiga, nah ininya akhir gitu. Akhir dari perjalanan yang oleh Allah dibagi menjadi beberapa tahap kehidupan lah gitunya. Ada 4 kan intinya. Ini ada 4 di tahapan hidup manusia itu. Tahap pertama gitu, hidup manusia itu di dunia. Setelah itu berikutnya adalah alam barzakh. Setelah dunia itu alam barzakh atau alam kubur. Tahapan berikutnya adalah alam mahsyar. Nah, terakhir adalah surga atau neraka. Nah, ini yang ketiga, surat ini menerangkan tentang akhir gitu, perjalanan hidup manusia itu hanya di 2 tempat. Akhir dari perjalanan hidup manusia itu berakhir itu di 2 tempat, surga atau neraka. Nah, surat ini intinya demikian gitunya, seperti surat Mekah lainnya yang menjelaskan tentang dasar asas dari akidah Islam yang benar. Yang secara garis besar ada 3. 1 tentang benarnya kenabian Muhammad SAW. Yang kedua tentang benarnya ada hidup setelah mati dan alam akhirat. Yang ketiga tempat terakhir yang akan tempat terakhir gitulah, sebagai akhir ujung dari tahapan hidup manusia, yaitu surga atau neraka. Nah, mana global yang pertama, nah ini berdasarkan dari ayat sekian sampai sekian gitu ya, dari ayat sekian sampai sekian gitu ya. Jadi itu makna globalnya nih. Yang pertama, surat ini diawali dengan sumpah dari Allah, dan sumpahnya seperti sangat sederhana, seperti tidak bermakna apa-apa, demi pena, ya talah gitu ya, demi alat tulis lah.
demi alat tulis gitunya, demi pena. Nah, apanya gitu dari pena kemarin lahnya sudahnya di awalnya. Kenapa surat ini dinamai Al-Qalam ya, di mana Al-Qalam tersebut diambil dari sumpah Allah di awal surat ini, wal qalami wa mayasturun, demi pena yang ternyata kan tidak sederhana. Yang pertama lah kemarinnya kalau kita review kembali yang kemarin. Yang pertama ternyata yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Yang kemudian Allah memerintahkan tulis kepada pena. Pena nulis sendiri sih, nggak ada yang memegang. Penanya nulis sendiri, nggak ada yang memegang. Karena di mata Allah itu nggak ada benda mati. Di mata Allah tidak ada benda mati, semuanya juga hidup, semuanya makhluk hidup. Banyaklah contohnya nih, contoh-contohnya ini pena seperti yang barusannya, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Setelah jadi kemudian Allah memerintahkan tulis. Pena kan yang nanya, apa yang harus saya tulis? Penanya sendirinya yang bertanya gitu, apa yang harus saya tulis? Tuliskan takdirku, ketetapanku, itulah sejak dari mulai aku menciptakan sampai akhir, yaitu tadi sampai ketetapan surga dan neraka itu sudah ditulis oleh pena. Pena itu kan luar biasa berarti dalam hal ini ya. Kemudian satu lagi kan Allah menuliskan dengan pena. Sebelum Allah menciptakan itu Allah sudah menetapkan dirinya, inna rahmati wasi'at kulla syai'in, atau inna rahmati golabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dan itu ditulis kemudian ditempel gitulah di gapura, alah munaya gapura tema ditempel di gapuranya kerajaan, atau ya kerajaannya Allah Aras itu ada, itu ditempelkan di sana. Nah, itulah sedikitnya mau review yang kemarin ya, surat Al-Qalam yang diambil kata Al-Qalam yang dijadikan nama surat itu diambil dari sumpah di awal surat ini ya, Allah bersumpah demi pena. Yang juga itunya ternyata Allah itu bahasa Arabnya sih takzimnya, mengagungkan, bukan alat tulisnya, tapi Allah itu menganggaplah mengagungkan gitunya, tulis menulis ya, Allah itu mengagungkan tulis menulis. Itu hese pisan nih yang bisa nulis teh. Hese pisan yang bisa nulis teh. Sekabita ninggalin penulis teh. Padahal Al-Quran pun kalau tidak ditulis bisa hilang dulu itunya. Al-Quran kalau tidak ditulis kemudian dibukukan, Al-Quran bisa hilang kalau hanya dihafal. Karena kalau hanya dihafal, kalau orang yang hafalnya meninggal, hilang dengan Qurannya. Nah, maka dengan adanya tulis menulis itu kemudian Al-Quran itu ditulis, dibukukan. Nah, sampai sekarang tidak hilang gitu kan. Al-Quran itu tidak hilang karena Al-Quran itu ditulis. Nah, kemudian ini makna global pertamanya dari ayat 1 sampai 4 gitulah. Makna global pertama dari ayat 1-4. Nah, kemudian Allah menjelaskan Nabi SAW bahwa beliau itu memiliki khuluk yang khuluk yang agung, khuluk yang tinggi, khuluk yang bernilai tinggi, itulah ya, yaitu Al-Quran sebagai khuluk gitunya. Al-Quran sebagai khuluk, gambarannya seperti inilah, hanya karena ini sudah seringnya saya sampaikan. Ada juga kan hadis yang menerangkan bahwa hati manusia itu ibarat lahan. Kemudian Al-Quran ini khuluk itu sebagai bibit lah, anggapnya ini kalau analoginya demikiannya, bibit tanaman yang ditanamkan di dalam hati manusia.
Nah, kalau hati manusia itunya di dalam hadis itu berbeda-beda ternyata. Ada yang hati manusia itu seperti lahan yang subur. Begitu ditanamkan Al-Quran, maka tumbuh dengan baik hingga membuahkan, menghasilkan buah yang maksimal gitulah. Nah, hati Rasulullah SAW itu ibarat demikian. Hati Rasulullah itu ibarat lahan yang subur, ditanami Al-Quran. Al-Quran itu kemudian tumbuh. Oh, benarlah gitu tumbuhnya sampai menghasilkan buah yang banyak, berlimpah dan maksimal gitulah buahnya. Nah, ada juga yang hanya tumbuh sih tumbuh tapi tidak sampai berbuah. Ada juga yang begitu ditanami, dimasukkan Al-Quran jadi paeh Al-Quran lagi. Itulah hati orang kafir yang Allah menggambarkan dan keras gitu, kerasnya, kerasnya hati manusia itu lebih keras daripada batu cadas. Mana mungkin, mana bisa menanam sesuatu di lahan yang seperti itu. Nah, Rasulullah SAW itu dengan menjadi, berartinya Rasulullah SAW itu menjadi orang, menjadi manusia, karena kita membandingkan ini manusia secara umum gitu ya. Rasulullah SAW itu menjadi manusia yang ya bahasa Arabnya sih berakhlakul karimah, manusia terbaik. Itu karena inilah yang ditanamkan di dalam hati Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Dan hati Rasulullahnya sendiri itu ibarat lahan yang cocok, yang pas gitulahnya kalau ditanami. Ini kalau dibandingkan dengan lahan tanah, sebidang tanah misalnya. Ya etalah siga iya, seperti ubi Cilembu. Sangat terkenal ubi Cilembu sampai ke mancanegara juga. Apa bisa ditanam di lahan yang lain? Itu bisa kudu di Cilembu. Dan di Cilembu juga tidak semua. Cilembu kan nama desa, nama tempat. Apa di semua? Enggak. Nah, ibarat gitulahnya, yang ini ditanamkan di sana maksimal gitu. Coba kita bibit ubi Cilembu bawa tanam di rumah kita di sini. Jadi mahal, jadi ubi Cilembu lain, ubi Cikur itu. Sehingga itu rasanya mahal, beda. Nah, ibarat gitulahnya Al-Qur'annya bibit yang baik, hati Rasulullah SAW-nya lahan yang subur, yang tepat. Begitu ditanamkan Al-Quran, tumbuhlah gitunya sampai membentuk Rasulullah SAW menjadi manusia terbaik. Di antaranya dia hal tersebut ditunjukkan oleh sebuah hadisnya yang Rasulullah SAW menyabdakan, akulah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Artinya kan ini manusia terbaik nih ya, seluruh manusia nih, bukan hanya umatnya, bukan hanya sebagai pemimpin untuk umatnya. Akulah pemimpin manusia, seluruh manusia pada hari kiamat. Nah, itulah yang membentuk gitunya, yang membentuk beliau menjadi demikian itu adalah khuluknya, yaitu Al-Quran lah yang ditanamkan di dalam hati Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua nih, makna global kedua ini dari ayat 5 sampai 16. Tadi barusan makna global pertama ya, ayat 1 sampai 4. Kemudian yang kedua dari ayat 15 ayat 5 sampai 16. Yang kurang lebih nih makna globalnya sebagai berikut nih. Nah, setelah menerangkan demikian dari ayat 1 sampai 4 tadi, kemudian Allah menerangkan bagaimana perilaku lah gitunya. Bagaimana perilaku orang-orang kafir dan perilakunya, kemudian kebohongan gitulahnya, kebohongan
Ya itu tadi, kebohongan itu termasuk mereka ini seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab. Bukan hanya Abu Lahab sebetulnya yang melakukan demikian. Seperti yang dilakukan Abu Lahab, mereka itu menyebarkan kebohongan tentang Rasulullah SAW. Ada yang menyebut gila lah, ada yang menyebut pembohong, ada yang menyebut pujangga lah. Karena mereka itu mendengarnya, orang-orang kafir di saat itunya, di zaman Rasulullah SAW di Mekah, terus ini kan masih di Mekahnya surat ini turunnya. Orang-orang kafir di Mekah itu kan mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Quran. Sementara jangankan orang biasa, katakanlahnya, jangankan orang biasa, ahli, pakar sekalipun, sebutlah ahli bahasa, pakar bahasa, saat itu akan menyimpulkan bahwa ini bukan buatan manusia. Dari segi bahasanya nih, bahasa Arabnya Al-Quran. Nah, sehingga orang-orang kan mengatakan seniman papan atas, alah gitu. Rasulullah teh seniman seniman papan atas, kok bisa gitu ya Rasulullah SAW membuat bahasa sedemikian rupa. Nah, ada yang menyebut pujangga lah gitu ke Rasulullah teh, ada yang menyebut pendusta, ada yang menyebut gila, ada yang menyebut dukun, ada yang menyebut tukang sihir dan sebagainya. Nah, berikutnya yang demikian barusannya nih, setelah ayat 1 sampai ayat 4, ayat 5 sampai ayat 6, nah Allah menerangkan bagaimana perilaku, kelakuan gitu, apa yang dilakukan oleh mereka dan juga kebohongan mereka atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan ancaman dari Allah kepada mereka yang berperilaku lah seperti tadinya, ancaman dari Allah kepada mereka di mana Allah menjanjikan bagi mereka itu azab yang pedih, bahasanya itu pedih mungkinannya, azab yang pedih, azab yang amat sangat itulahnya menyakitkan. Nah, kita gambarannya seperti ini. Kalau di di sekarang itulahnya, sekarang dalam arti di dunia, nah hal-hal yang menyakitkan itu misalnya ya kalau jatuh sakit, baru-baru no gede pan sebutnya titajong nyeri, tidagor nyeri, kasura nyeri, pan kasura teh hanya dengan benda yang sangat kecil lah. Ada kan rasa nyeri sakit itu kan, itulah tidagor, titajong gitu, kasura. Seperti apa rasa sakit itu yang Allah janjikan kepada mereka? Ya, Allah menjanjikan bagi mereka itu azab yang alim. Itu di Quran pun banyak ya, Allah menyebutkan azabun alim. Azabun alim itunya pakai alifnya, kalau jangan pakai ain. Azabun alim, kalau kata alimnya pakai ain itu artinya maha mengetahui, itu salah satu sifat Allah. Innallaha misalnya alimun, Allah maha tahu. Nah, kalau pakai alif hamzah alim, nah itu maha pedih. Nah, artinya rasa sakitnya Allah yang menjanjikan azab bagi mereka itu yang rasa sakitnya itu. Bandingkanlah dengan yang di dunia, ada nggak rasa sakit? Pan lu bieu ge piragi kasura nyeri, geuning kasura teh. Tidagor nyeri. Hal-hal kecil lah itu disebut tidagor, titajong. Ya apalagi kalau jatuh dari lantai 10 mulai nyeri deui, bek ke handap kan sakitnya, tulangnya patah kan rasa sakitnya itu tah. Nah, bandingkan semua yang ada di dunia ini kadarnya paling rendah. Jadi kalau di dunia itu ada nggak rasa sakit? Ada. Nah, yang ada di dunia ini nyeri, itulah nyerinya, rasa sakitnya itu paling rendah kadarnya. Dan akan naik sesuai dengan tahapan hidup manusia tadi.
Rasa sakit ketika hidup di dunia ada, sakit itulah sekian tah kadarnya. Setelah masuk ke tahapan hidup berikutnya di alam barzakh, di alam kubur, di mana kan di sana ada siksa kubur. Seperti apa sakitnya? Sudah lebih sakit daripada yang ada di dunia. Maju lagi, masuk lagi ke tahapan berikutnya, yaitu di mahsyar. Ada azab di mahsyar, ada sakitnya lebih dari yang ada di sebelumnya, yaitu di alam kubur atau di mahsyar. Terakhir yang terakhir di neraka, rasa sakitnya topnya. Itu rasa sakitnya itu jangankan di neraka nih, di terakhir, ini apa namanya, kita baca lagi nih ya, di mahsyar nih, di mahsyar saja Rasulullah sudah menggambarkan seperti ini nih. Nu mana atunya hadis nanti nu. Ayatnya pun ada nih. Ini ayatnya nih, surat Yunus ayat 30, ini tentang azab di mahsyar nih. Ayat surat Yunus ayat 30. Hunalika, di sana, nah yang dimaksud oleh ayat ini adalah di mahsyar nih. Hunalika, nya di mahsyar, tablu kullu nafsin ma asfalat waruddu ilallahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan di tempat itu, kurung di mahsyar, setiap diri, setiap jiwa, setiap individu merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu ketika di dunia. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka semua pelindung-pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Itu ayatnya tentang mahsyar. Nah, kemudian nih, ini yang ininya nih, ini hadis nih, yang bagian ininya saja nih ya. Ini yang juga sudah apa namanya, sudah pernah hanya dibacakan sebelum-sebelumnya. Nah, ini tentang yang ini nih. Yang apa namanya, sekaligus dengan yang tadi juga di hadis ini nih. Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Allah mengumpulkan semua manusia dari manusia pertama hingga yang terakhir di satu tanah lapang. Matahari mendekat atau matahari jarak matahari yang di mahsyar itu sangat dekat. Nah, bagian yang ininya nih, duka, pedih itunya, dan kesusahan manusia di sana sampai batas yang mereka tidak mampu untuk menahannya. Ini hadis nih ya, di mahsyar demikian. Nah, Allah mengancam nih mereka, orang-orang yang tadilah disebutnya perilaku, kelakuan, dan kebohongan mereka terhadap Rasulullah SAW kemudian disambung dengan ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang disebutnya malah bersikap demikian terhadap ini utusan Allah nih, ini Nabi, ini Rasulullah itu, ini utusan Allah yang di surat surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini seperti ini diantaranya Allah mengutus Rasul itu. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus seorang utusan yang ummi. Yang ummi itu yang tidak membaca, tidak bisa baca dan tidak menulis, jadi tidak akan ada tulisan Rasul itu, nggak akan ditemukan. Memang nggak pernah nulis Rasulullah SAW. Dialah yang mengutus, huwallazi ba'asa fil ummiyin. Dialah yang telah mengutus Nabi di kalangan orang-orang yang ummi. Yatlu alaihim ayatihi, yang ini Rasul itu membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah kepada mereka.
wa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka membersihkan mereka itu dari kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, dari sebutnya dari akhlak-akhlak yang tercela, yang buruk. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul itu mengajarkan, menerangkan, menafsirkan berartinya kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah, dan penjelasannya dan kebenaran yang sesungguhnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelum diutusnya Rasul, mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, tapi kan ini nih ya, di ayat ininya, ini di makna global yang ini, mereka malah bersikap demikian kepada Rasulullah, malah memunculkan kebohongan dengan tuduhan-tuduhan yang beragam. Nah, tadilah yang menyebut gila saja ada, yang menyebut dukun ada, itu padahal kan Rasulullah nggak dukun, seprakan jadi nabi, jadi disebut dukun. Aneh. Nah, kemudian yang berikutnya itu makna global, barusan kedua yang di rangkaian ayatnya itu dari ayat 5 sampai 16 ada berapa poin tadinya. Allah menerangkan bagaimana buruknya perilaku manusia, perilaku orang-orang terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap utusannya ya Nabi dan utusannya, dan ancaman bagi mereka dengan azab yang, nah ini nih pedih. Terus tadi di antaranya yang jangankan di neraka, berarti ini kan belum di tahap akhir. Mahsyar itu masih belum tahap akhir hidupnya manusia. Tapi Rasulullah sudah menyebutkan tadinya kondisi di mahsyar itu demikian. Ya, duka dan kengerian, rasa takut dan sebagainya lah. Itu di sana saja sudah di luar batas kemampuan manusia untuk memikulnya, menahannya. Kemudian yang ketiga dari ayat 17 sampai 33 dipanjang berartinya, ini yang ini nih. Mana globalnya dari ayat 17 sampai ke 33 adalah Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu nih perumpamaannya, pengibaratan perumpamaan. Allah membuat perumpamaan bagi mereka, yaitu dengan membuat perumpamaannya itu seperti sebidang seperti kebun, di mana kebun itu kan tumbuh, yang mereka ini bahagia gitunya dengan pohonnya gitulahnya yang tumbuh di sebuah ladang. Mereka merasa bahagia, mereka berharap besar, mereka berharap banyak bahwa nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kemudian sebelum itu tercapai, itulah harapan mereka terwujud, Allah membakar kebun atau ladang tersebut dan Allah menghancurkannya. Ini perumpamaannya yang Allah buat nih bagi orang-orang kafir. Jadi seolah-olah mereka itu akan mendapatkan hasil karena melihat gitulahnya kebunnya itu kebunnya hijaunya, tumbuh pohonnya itu tumbuh dengan baik. Padahal gitu sebelum, seolah-olah itu jadi mereka itu di dalam angan mereka itu nanti akan menghasilkan panen yang banyak gitulahnya, mendapatkan hal yang baik, artinya panennya banyak, mendapatkan hal yang baik dari kebunnya yang subur. Nah, sebelum itu terwujud,
Allah membakar kebun tersebut dan Allah menghancurkannya. Itulah sebetulnya perumpamaan nih ya, orang kafir itu demikian. Mereka itu seolah-olah gitu, mereka seolah-olah mereka itu akan mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak itu dari apa yang mereka amalkan. Padahal itu hanya akan membawa kepada, ini diibaratkan akan hancur sebelum harapan mereka terwujud. Dan sebetulnya apa yang mereka angankan, apa yang mereka inginkan, lah itunya dengan apa yang mereka lakukan itu tidak akan pernah terwujud. Kemudian yang kedua, intinya demikianlahnya, ini yang bagian ketiga. Nah, karena ini ya disebabkan karena kekufuran mereka, karena disebabkan apa namanya ya, sikap mereka terhadap nikmat yang Allah berikan. Karena sama bagi katakanlah bagi apa namanya sebutnya, bagi orang yang beriman kah, bagi orang kafir kah gitu kan, di dunia ini kan sama diberi kenikmatan oleh Allah semuanya. Tapi kan bedanya itu adalah bagaimana menyikapi kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Nah, kalau orang kafir, intinya ya dengan menjadi kafirnya, menjadi orang kafirnya saja, mereka ini Allah menyebutnya pembangkang. Kenikmatan yang Allah berikan itu justru, katakanlahnya justru justru digunakan untuk membangkang kepada Allah. Yang mestinya kan dengan apa namanya, yang mestinya kalau bahasa Arabnya, mestinya kan semua kenikmatan Allah itu, atas semua kenikmatan dari Allah itu mestinya kan bersyukur. Dan di mana kan definisi syukur itu adalah menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Orang kafir juga diberi kenikmatan oleh Allah, tapi kenikmatan yang Allah berikan itu malah digunakan untuk membangkang kepada Allah. Kufur apa namanya, kebalikan dari syukur nikmat itu adalah kufur nikmat. Nah, inilah yang menyebabkan mereka itunya Allah apa namanya yang tadi lahnya, seolah-olah mereka itu punya harapan. Seolah-olah mereka itu punya harapan akan mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak dengan apa yang mereka lakukan. Nah, Allah membuat perumpamaan dengan apa yang mereka lakukan itu ibarat sebidang kebun yang menumbuhkan gitu tanaman yang subur, seolah-olah akan menghasilkan panen yang banyak. Tapi sebelum itu terjadi, Allah menghanguskan dan memusnahkan semuanya. Itulah angan-angan mereka, harapan, mungkin mereka menyebutnya apa namanya, harapan mereka itu hangus, hancur, tidak akan pernah terwujud. Yang ada adalah azab bagi mereka, seperti di ayat sebelumnya yang sudah Allah ancamkan bahwa azab bagi orang-orang kafir itu amat pedih, amat berat. Dan juga mereka ini benernya kafir mah bager sebenarnya mah, wa azmuhum alaman hukukil fuqara'i wal masakin. Mereka itu tidak, ini Al-Qur'an artinya yang bicara bahwa orang-orang kafir itu tidak betul-betul memperhatikan dan menolong orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Tapi kan banyak orang kafir yang memberikan bantuan, sumbangan untuk orang yang seperti ini, yang lemah, yang miskin. Ngarusep eta mah di mana ge nguseup mah eupan leutik aya lauk mah kudu gede. Nah, ibaratlah demikiannya, mereka itu mau melakukan sesuatu karena ada udang. Sebutannya karena ada udang, karena mereka itu mau mengambil keuntungan yang lebih besar.
Karena hakikatnya demikian nih, karena ini ayat Al-Qur'an nih yang bicara. Mereka itu tidak, sebetulnya mereka itu tidak memperhatikan, menolong, membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Di surat yang pendek juga yang ini kan ya, yang Al-Maun, di surat Al-Maun, ara'aitallazi yukadzibu biddin. Ini orang kafir nih. Tidakkah kamu perhatikan, yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama, artinya menolak, mengingkari ini nih, ya ini agama Islam nih. Ra'aitallazi yukadzibu biddin fadzalika yad'ul yatim. Mereka itu orang-orang yang, nah itulah sikap mereka terhadap anak-anak yatim. Apa mereka menyantuni, menolong, membantu? Enggak, mereka itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala ya enak itu teh. Nah artinya ayat itu teh. Naon ka ditu teh? Wala yahudduna ala ta'amil miskin. Ya mereka itu sebetulnya tidak membantu, menolong lah gitunya yang lemah, yang miskin. Itu ayat Al-Qur'an yang bicara. Artinya mereka itu apabila melakukan seperti menolong, menyantuni, membantu yang lemah, yang miskin, keur nguseup eta teh bencik urang Sunda mah. Nguseup teh eupan maleutih ke, tapi untung atau laukna kudu gede. Ya, artinya apabila mereka melihat ada keuntungan yang besar menurut mereka, barulah mereka seperti membantu, menolong, menyantuni orang-orang ya, tadi anak yatimnya, orang-orang yang miskin. Wala yahuduna ala ta'amil miskin. Namun kali itu nanti. Itulah ayat-ayat tentang kafir sampai di situ. Ini surat Al-Maunnya. Ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuduna ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Itu mah sudah cerita orang munafik, eta mah dua. Jadi ada dua gitunya kafir itu, ada kafir yang terang-terangan kafir, ada lagi yang munafik, yaitu yang fawailul lil musallin sampai akhir. Nah itu tentang orang munafik. Nah orang kafir terkait dengan miskin, fakir, miskin, orang lemah, yatim. Nah surat Al-Maun lah jelas. Mereka itu malah lamun di ieu teh mun nuripuh nepi ka geus ngagoler teh terus dikekesak gitu nepi ka itu yatimnya yang kalau disebutnya kan ya, tentang yatim lah khususnya tentang yatim itu kalau Islam kan memerintahkannya kan sebutannya menyantuni yatim, artinya memperhatikan, menolong, membantu. Ku kafir mengeuleun dikekesak gitu teh. Geus ngagoler gitu disebutnya teh geus ngagoler gitu tuluy acan puas mah itulah sikap mereka nya yang aslinya mereka demikian. Itu Al-Qur'an yang bicara gitu ya. Nah di sini juga nanti ada nih ya, yaitu mereka orang-orang yang bersikap demikian terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah, ya bukannya menolong, membantu, lah menyantuni, malah dimanfaatkan. Nah, kemudian di bagian berikutnya ayat 34-nya sampai yang barusan itu ayat 17 sampai 33. Nah, makna global berikutnya dari ayat 34 sampai 43. Nah, Allah menerangkan secara bersamaan orang-orang yang beriman gitulahnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang durhaka. Ini banyak nih di dalam ayat Al-Qur'an yang Allah menerangkan secara bersamaan, berdampingan lah gitunya, diterangkan secara berdampingan di antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang durhaka. Nah, kemudian Allah pun bahasa kalau bahasa Sunda mah ngajejeleh. Naonnya ngajejeleh teh nya? Ngajejeleh. Memaki-maki lah gitu. Allah memaki-maki. Nah gitunya, Allah memaki-maki, Allah mencaci, mencerca gitu lah nya.
apa namanya, cara hidup, kemudian aturan cara hidup nih, aturan itu yang dibuat, yang ditetapkan oleh orang-orang kafir. Ya Allah mencacinya, apa namanya, memaki-maki, mencaci, merendahkan gitulah cara hidup dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh orang-orang kafir. Nah, kalau bicara surat ini dulu itu ya, misalnya tentang halal, itu misalnya tentang halal dan haram. Nah, orang-orang kafir jahiliyah dulu diantaranya nih ya, salah satunya, mereka itu menyatakan haram terhadap unta betina yang sudah 10 kali melahirkan. Kalau sudah 10 kali melahirkan, maka unta itu tidak boleh dipekerjakan lagi. Ini haram nih buat mereka nih. Tidak boleh dipekerjakan, tidak boleh disembelih. Jadi dibebas tugaskan lah pokoknya mah, kena hirup kumaha manehna. Kumaha si onta lah pokoknya mah. Namun itu menurut aturan mereka itunya, unta ini haram dipekerjakan, haram ya, biasanya unta kalau apa namanya disembelih, dimakan dagingnya itu biasa gitu ya. Nah tapi kalau unta betina yang sudah 10 kali melahirkan, nah maka ini aturan yang mereka buat. Nah artinya kan mereka membuat aturan sendiri. Apa Allah mengharamkan gitu unta yang seperti itu, yang sudah 10 kali melahirkan? Jadi bebas tugas lah, purna tugas. Jadi bebas gus pensiun ya, tambah dari segala apa namanya hiruk pikuk, tidak boleh dipekerjakan lagi, dan ini tidak boleh disembelih ya. Artinya kalau disembelih menurut mereka itu dagingnya itu jadi haram. Banyaklah hanya hal yang demikian nih, Allah mencaci, memaki, itu merendahkan orang-orang kafir, kaum musyrikin, tentang apa aturan gitu, cara hidup artinya jadi cara hidup mereka, kemudian aturan-aturan yang mereka buat. Dan Allah pun bahasa kita nama Allah itu menjungkalkan. Itu yang tadi ya, yang mereka dakwakan begini, yang mereka tetapkan begini, Allah menjungkalkan itu apa namanya, aturan yang mereka tetapkan, dan Allah menyebutnya sebagai suatu kebatilan, batil menyebutnya gitu ya, itu sebagai suatu kebatilan. Seperti tadi misalnya ketetapan bahwa kalau unta yang seperti itu berarti haram, mau disembelih haram, dipekerjakan lagi haram. Nah, ketetapan itu suatu kebatilan. Dan kemudian Allah menunjukkan, menegakkan hujahnya, dalilnya gitu ya, yang benar nih. Yaitu tadinya yang benar itu aturannya, cara hidupnya. Kemudian setelah Allah mencaci, memaki, merendahkan mereka bahwa semuanya yang dari mereka itu adalah batil, salah besar, itu artinya ya. Nah, kemudian Allah menunjukkan, menegakkan hujahnya, buktinya, dalilnya atas benar yang sesungguhnya. Itulah benar yang sesungguhnya, yaitu yang dari Allah, bukan yang mereka tetapkan. Ini kan baru dari satu, katakanlah ini kan baru dari satu kelompok, yaitu orang-orang kafir di Mekah. Nah bagaimana dengan yang lainnya? Banyak pasti apa namanya tadilahnya, aturan, ketetapan, hukum yang dibuat oleh manusianya, sesuailah dengan keyakinan, sesuai dengan apa namanya daerahnya. Nah semua itu oleh Allah tadi dicerca, dimaki, direndahkan, karena itu semuanya batil, semuanya itu salah besar. Kemudian Allah menunjukkan yang sebutnya menunjukkan, menegakkan benar yang sesungguhnya, yaitu yang dari Allah. Saya lihat ini di apa namanya dari orang ini pasti dilaknat sih.
Baru-baru ini kan ada ini di Swedia kan ada orang yang membakar Al-Quran. Tapi sengaja itu diliput, itunya diliput dan dilindungi oleh pihak keamanan di sana. Orang yang membakar Al-Quran. Ternyata setelah diwawancara gitu, apa alasannya membakar Al-Quran? Karena Al-Quran ini ancaman bagi demokrasi. Tak itu kebatilan gitu nih. Mereka itu orang itu menyebutnya demikian lahnya, karena ini ancaman nih bagi demokrasi dan kalau nggak salah nih hak asasi manusia. Al-Qur'annya dibakar, justru kan kalau di ayat ini Allah mencaci, memaki, merendahkan segala sesuatu lah gitunya, sampai kepada yang tadinya cara hidup yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kaum musyrikin saat itu. Dan Allah menunjukkan kepada mereka itu benar yang sesungguhnya. Kemudian juga Allah menerangkan masih di ini masih yang keempat nih ya. Dan Allah menjelaskan bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat. Nah, di mananya intinya bahwa tempat akhir bagi mereka itu adalah tempat yang menghinakan mereka. Karena kalau seperti di surat Al-Baqarah ya, di surat Al-Baqarah ayat ke-6 Allah sudah menyebut orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk, maka pantaslah kalau yang tadi ya. Kalau pantaslah kalau Allah menempatkan di tempat hidup manusia yang sesungguhnya, yaitu di akhirat, maka Allah menempatkan mereka di tempat yang menghinakan mereka, merendahkan mereka. Karena Allah sudah menyebut mereka itu adalah makhluk yang paling hina, yang paling rendah, yang paling buruk. Nah, Allah menerangkannya bahwa tempat akhir lah itunya, tempat hidup mereka yang sesungguhnya adalah tempat yang menghinakan mereka. Kemudian berikutnya nih, makna global berikutnya yang kelima nya ayat 44 sampai 47. Ini sedikit nih makna globalnya adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Kalau orang kafir sudah jelas. Kalau saya suka berpikir seperti ini ya, kalau orang kafir ya pantaslah mereka itu menolak, mengingkari, ya tidak menerima kan, tidak menerima, menolak, mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Kadang-kadang suka terpikir orang Islam gitu ya. Orang Islam itu kan pada dasarnya orang Islam itu kan orang yang menerima, mengimani bahkan, karena kitabnya Al-Quran ini kan ya Al-Quran, kitab Al-Quran itu salah satu dari rukun iman. Dan beriman itu kan rukun iman itu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya. Nah, ini kalau orang Islam itu kan orang yang mengimani, menerima, artinya menerima Al-Quran sebagai kitabnya. Tapi kenapa sikapnya seperti orang kafir? Banyaknya orang-orang Islam yang mempertanyakan kemudian menyalahkan apa yang ada di dalam Al-Quran, meskipun tidak secara keseluruhan nih. Kalau orang kafir ya seluruh Al-Quran ditolak, mereka tidak menerima, mereka mengingkari, menolak. Nah, termasuk kan ini yang disebut sebagai rukun iman, artinya oleh mereka ditolak. Tapi kenapa nih orang Islam ini yang ya notabene mereka beriman? Sebetulnya kalau orang Islam itu mengimani Al-Quran. Tapi banyak nih orang Islam yang tidak mau menerima apa yang disebutkan, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau dalam kalau di dalam di antaranya aslinya hal ini ya dijelaskan di dalam kitab Tahzibul Akhlaq mah, ini disebutnya kufrun hukmiyun.
Ya, kufrun hukmiyun itu artinya kufur terhadap ketentuan ketetapan dari Allah. Padahal Al-Qur'annya diterima sebagai kitab suci. Al-Qur'annya diimani. Tapi ya itulah sikapnya seperti itu ya. Sebagian ya, tidak seluruhnya gitunya. Artinya mereka ini nih orang-orang Islam yang bersikap seperti orang-orang kafir. Nah, di ayat ini ya, bagian yang kelima, ayat 44 sampai 47, isinya adalah ancaman terhadap orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Itu apa namanya, kalau itu saya katakan ya sudah jelas lah, orang-orang kafir, mana ada orang kafir yang percaya Al-Qur'an. Tapi geuleuhna teh didalami Al-Qur'an teh, dipelajari, didalami oleh orang kafir untuk diambil ilmunya, untuk diambil manfaatnya. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW nih. Di hadis yang ini nih, yang kurang lebih maknanya bahwa yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah Al-Quran. Di antaranya yang aku khawatirkan atas umatku ini nih Al-Quran. Itu bagaimana nanti? Yang menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu dipelajari oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, dijadikan senjata untuk menghancurkan orang Islam. Itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Jadi mereka ini kan Al-Qurannya tidak diterima, itu kan mereka menolak, mengingkari, mengimani Al-Quran, tapi benar itu pasti apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti benar. Mereka itu mendalaminya, mendalami Al-Quran yang dijadikan senjata untuk menghancurkan orang Islam. Nah, orang Islamnya sendiri tidak mempelajari Al-Quran. Orang Islamnya sendiri tidak mendalami Al-Quran. Jadi orang Islamnya sendiri tidak paham terhadap Al-Quran. Sementara orang kafir paham karena mereka mempelajari, mendalami. Tapi tujuan mereka kan tujuannya untuk dijadikan senjata menghancurkan kaum muslimin. Dan mereka mempelajarinya itu kan bukan dengan landasan beriman terhadap Al-Quran. Tapi kesebelen iman henteu, tapi dipelajari, diambil ilmunya gitu, dipelajari, didalami. Yang menurut Rasulullah SAW tadi bahwa mereka melakukan demikian itu untuk menjadikannya sebagai senjata ya, untuk menghancurkan orang-orang Islam. Nah, kemudian yang terakhirnya mana globalnya dari ayat 48 sampai selesai sampai ayat 52. Nah, ini ada beberapa poin nih. Nah, yang pertama, Allah menutup surat ini, ya, Allah menutup surat ini dengan perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar bersabar atas sikap dan sikap dan kelakuan mereka yang menyakiti Rasulullah SAW. Satu lahnya ini nih maknanya ada satu, Allah menutup surat ini dengan satu itu perintah sabar kepada Rasulullah SAW atas sikap orang-orang kafir terhadap beliau. Kemudian yang kedua, Allah mengingatkan kepada Nabi SAW agar jangan bosan, jangan jenuh, jangan berkecil hati, apalagi lah gitunya, jangan bosan, jangan jenuh, jangan berkecil hati, jangan patah semangat ya, untuk melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada beliau, yaitu menyampaikan ajaran Islam dan mengajak orang-orang untuk ke jalan yang benar. Nah, yang B-nya atau yang kedua, Allah mengingatkan Rasulullah SAW agar jangan bosan, jangan jenuh, jangan berkecil hati, jangan patah semangat dalam melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada beliau. Tugasnya itu adalah menyebarkan ajaran Islam dan mengajak mereka
manusia ke jalan yang benar. Sehingga tidak seperti, ternyata pernah ada nabi yang begini nih ya, sehingga tidak seperti yang pernah dialami oleh Nabi Yunus. Ini yang Allah ungkapkan di ayat fasbir lihukmi rabbika, bersabarlah kamu atas hukum, atas ketentuan dari Allah. Wala takunu kasohbil hud, janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan paus. Itu kan Nabi Yunus yang dimakan ikan paus, itu Nabi Yunus. Nah, kemudian yang ketiga, Allah mengumumkan, Allah menyatakan bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW atas segala sesuatu yang menyakitkan, itu yang yang diberikan atau yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa a'lanat himayatahu, Allah menyatakan gitulah kepada Rasulullah bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW atas apa yang mereka orang-orang kafir lakukan. Dan juga Allah akan membantah. Di ayat ini nih ya, Allah lah yang membantah. Jadi bukan Rasulullah. Kalau Abu Lahabnya dan orang-orang kafir menyatakan dia ini pendusta, dia ini orang gila, Rasulullah tidak membantah. Allah yang akan membantah. Yang keempatnya, Allah membantah kebohongan mereka yang mengatakan Rasulullah itu demikianlah. Bahkan ada yang sampai mengatakan Rasulullah itu orang gila. Itu Allah yang membantah, bukan Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak pernah membantah, apalagi balik menjelekan. Tidak membantah, saya tidak gila, kemudian berbalik menjelekan Abu Lahab. Nah, itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Allah lah yang akan membantah kebohongan mereka. Hingga gitu orang yang mengatakan bahwa beliau itu orang gila, itu nanti semuanya Allah yang membantah. Kemudian yang kelima, juga Allah membantah. Kalau tadi kan ada yang mengatakan Rasulullah itu seorang pujangga, seorang penyair, wah itu mah buatan Nabi sendiri. Ayo lagi ayah di Indonesia itu ngomong gitu teh geningan, bahwa Al-Qur'an itu buatan Nabi. Si Panji Gumilang, di antaranya di satu tayangannya saya melihat dia mengatakan bahwa Al-Quran itu sabda Nabi, artinya buatan Nabi. Dah baheula mah kafir nyebut gitu teh. Ada aja nage kitu ketang dah baheula kafir aya nage kitu Itu ada itunya bisa dilihat lah gitunya tayangannya yang dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan kalam Allah, tapi itu buatan Rasulullah. Dulu juga sudah ada yang demikian. Nah, Allah lah yang membantahnya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, dan Al-Quran itu adalah nasihat yang membawa kepada kebenaran dan kebaikan. Nah, Al-Quran itu adalah nasihatnya yang membawa kepada kebenaran dan kebaikan. Dan juga Al-Quran itu adalah pelajaran bagi seluruh manusia. Maka mana mungkin, artinya ya, mana mungkin kalau Allah menurunkan Al-Quran ini kepada orang gila. Orang gila pada diajak ngobrol saya kalau mau diberi wahyu. Orang gila pada diajak ngobrol nyambung. Ya, apalagi diberi wahyu gitu oleh Allah. Mana mungkin kalau Rasulullah itu orang gila. Jeung Allah gitu kira-kira Allah teh kira-kira da jelema teh loba dar milih nu gelo. Masa Allah memilih orang gila untuk jadi utusannya? Jadi utusan jelema we teu pantas, apalagi ini utusan Allah. Ya, jadi mana mungkin kalau Allah menurunkan Al-Qur'an yang sedemikian, kan menurut mereka wah, ini dari segi bahasanya pun
Lain jelema mencik orang wah ini mustahil kalau ini buatan manusia. Sehebat apapun seseorang punya keahlian, kemampuan berbahasa, enggak kan ada yang sampai kepada Al-Quran. Nah mana mungkin kalau Allah menurunkan yang demikian itu kepada orang gila. Dan secara penampilan pun emang Rasulullah ketinggali sih kan gila ada untuk Rasulullah pada rapi jeung kasep jeung rapi gitu Rasul. Kan Islam mengajarkan demikian kan. Ada dasar Abu Lahab ya. Nah sampai di sanalah terakhir yang barusannya bahwa Allah yang membantah mereka. Ya Allah yang membantah tadilah dengan tuduhan bahwa Al-Quran buatan Rasulullahnya sendiri orang gila. Nah Allah membantah tuduhan-tuduhan tersebut yang menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah nasihat yang membawa alahnya kepada kebenaran dan kebaikan. Dan Al-Quran itu adalah pelajaran itu bagi seluruh manusia. Nah mana mungkin yang Al-Quran yang sedemikian bahasanya apanya, Al-Quran yang sedemikian tinggi, sedemikian dalam, sedemikian luasnya Al-Quran itu lalu Allah menurunkannya kepada orang gila. Kaera Abu Lahab gitu memunculkan tuduhan teh, muncul orang matunya sing kira-kira atau mereka memunculkan tuduhan menyebut gila kepada Rasulullah. Saya kira kan dari penampilannya pun masa orang gila seperti itu. Nah itulah makna globalnya ya. Ada 6 ya, dari 1 sampai 4, 5 sampai 16, 17 sampai 33, 33 sampai 43, 44 sampai 47, dan terakhir 48 sampai 52. Itu makna globalnya dari surat Al-Qalamnya yang seluruhnya ada 52 ayat. Nah, berikutnya nantinya baru nanti kita masuk ke kajiannya tentang makna yang tadilahnya ayat-ayatnya bisa jadi dibagi memang berdasarkan tadi makna globalnya dari ayat sekian sampai sekian dan sampai selesai. Teruslah 2 hiji itu